salah satu MPV bentuk roti tawar. Merupakan MPV yang cocok apabila Anda tidak mau yang sebesar Nissan Elgrand atau Alphard, namun masih tetap luas, masih lumayan mewah. Ini adalah Nissan Serena C26 yang lama. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Nissan Serena merupakan salah satu pelopor MPV yang berbentuk roti tawar yang mengutamakan kenyamanan dan sedikit kemewahan. Berbeda dengan roti tawar lainnya pada saat itu yang menggunakan sasis pickup, sehingga rasanya pun macam pickup seperti Dynasty Colt dan Dynasty Carry. Nissan Serena pertama kali diluncurkan di Jepang tahun 1991. Generasi pertamanya diberi kode C23. Kenapa C23? Karena kode C20 dan C22 sudah dipakai oleh Nissan Fanet. Jadi Serena ini masih ada hubungan darah dengan Fanet. Serena generasi pertama ini masuk ke Indonesia agak telat, yaitu tahun 1996. Penjualannya saat itu tidak laku, sehingga sekarang jadi barang langka. Dulu kami pernah juga membuat review used car-nya Nissan Serena C23 ini. Silahkan tonton video itu apabila belum. Tahun 1999 di Jepang muncul Serena generasi kedua dengan kode C24. Namun baru masuk Indonesia tahun 2004, terlambat sekali. Generasi ini di Indonesia lumayan laku. Bahkan mungkin karena laku, penjualannya di Indonesia cukup lama, yaitu sampai 2012. Saking lamanya sampai generasi ketiganya yang berkode C25 terlewatkan. Tidak pernah masuk resmi ke Indonesia. Ya mungkin takut tidak laku lagi versi yang C25-nya. Karena Indonesia masih terbiasa dengan C24. Tapi ya, kenapa nggak dimasukin? Pasar Indonesia baru mendapatkan model baru pada tahun 2013, yaitu Serena generasi keempat dengan kode C26. Untuk pasar Indonesia hanya tersedia satu pilihan mesin dan transmisi, yaitu mesin bensin 2000cc yang disambungkan ke gearbox CVT. Ada 3 trim level yang disediakan, yaitu X untuk tipe termurah, Highway Star untuk tipe yang lebih lengkap, dan Panoramic itu untuk yang pakai panoramic roof. Kemudian tahun 2014 ditambah satu trim level lagi, yaitu Panoramic Autech, yaitu varian panoramic yang ditambah beberapa aksesoris agar lebih mengkilat, yaitu chrome-nya banyak sekali. Silau. Kemudian tahun 2015 Serena ini mendapatkan facelift. Dan setelah facelift ini trim levelnya tinggal 3, yaitu X, Highway Star, dan Autech. Panoramic roofnya sekarang hanya tersedia di varian Autech. Generasi keempat ini dijual di Indonesia sampai dengan 2019. Dan akhirnya pada tahun 2019 Nissan Serena generasi kelima lahir dengan kode C27. Dan sampai sekarang masih tersedia di dealer-dealer Nissan. Seperti biasa reviewnya akan dilanjutkan oleh Mamang ini, Mamang Ican, ya used car spesialis kami. Namun sebelum itu mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum, dan tekan tombol loncengnya. Cek juga channel si Mamang itu Aspros Auto agar kami semua bahagia. Serena C26 ingin mengulang kesuksesan dari C23, C24 pada saat itu kan nggak ada saingan. Tapi pada ini keluarlah Biante, keluarlah Nafwan, jadi aja ada saingan. Dan ini jadi agak terpuruk gitu ya. Terus juga dia mempunyai ground clearance yang rendah, apalagi dia dengan wheelbase yang panjang membuat dia semakin rendah. Itu nggak enak dipakai. Yang lainnya itu pada tinggi-tinggi, yang ini rendah sendiri karena dia punya ground clearance 160 mm saja. Ini seperti sedan. Nah ini di bagian depan itu seperti ini, jadi dia ada 2 tipe, ada yang Highway Star dan ini adalah yang kita bawa adalah tipe X yang paling rendah trimnya. Makanya dia punya headlamp halogen saja. Sedangkan yang Highway Star dia pakai HID. Terus juga dia masih pakai bohlam-bohlam semua di sebelah sini. Di bagian bawahnya sudah ada fog lamp. Nah, ini adalah yang pre-facelift tahun 2013. Makanya dia bentuknya itu seperti ini. Sedangkan ini kan agak-agak ya begitulah. Sedangkan yang faceliftnya itu lebih ke sini, si fog lamp-nya, si shroud-nya, apa sih namanya, cangkangnya itu lebih ke situ horizontal gitu. Nah, terus di bawah sini itu yang tipe X nggak begitu banyak krom-kroman, sedangkan yang Autech terus juga tipe yang Highway Star dia banyak krom-kroman di sebelah sini. Terus yang facelift-nya juga, headlamp-nya juga berbeda karena di sini
yang facelift itu dipotong sama body. Ada garisnya. Kalau ini kan benar-benar batok mika semua. Kalau yang itu dipisah sama kayak body, kayak semacam body-bodyan gitulah. Nah, terus juga di bawahnya sebelah sini itu kayak ada body kit yang faceliftnya di sebelah sini dan dipisah juga. Kalau ini kan gitu aja bolong. Nah, kita lihat di bagian sampingnya. Kalau di bagian samping, kalau Serena saya suka banget karena dia begitu flawless, paling proporsional untuk sebuah MPV boxy. Nah, tapi ini tipe X, makanya dia lampu senya di sebelah sini. Nah, ciri khasnya C26 juga di sini. Lihat, ini gede sekali, banget gedenya. Nah, dia pakai velg ring 16 205 dengan profil 60. Ya, cukup standar sih. Tapi saya paling suka yang X-nya. Karena apa? Yang tipe Highway Star itu punya cladding-claddingan sampai ke bagian sebelah sini yang membuat dia mobilnya tuh seperti punya rok yang kedodoran gitu. Kalau yang tipe X ini lebih lebih enak aja dilihat. Kalau saya itu preferensi pribadi. Terus juga dia punya pintu otomatis geser seperti ini, cuman di sebelah kiri saja. Yang Highway Star itu sampai ke sebelah kanan. Kalau yang X cuma sebelah kiri doang. Terus juga dia udah punya keyless entry di sebelah sini. Nggak ada yang aneh. Nah, ini relnya di expose. Untuk yang Serena, ini lihat, ini rendah sekali. Oh ya, panjangnya dia 4,7 meter, lebarnya 1,7 meter, tingginya 1,9 meter, dan wheelbase-nya memang panjang sekali, 2,8, yang membuat udah begitu rendah, wheelbase-nya panjang, itu kalau ada jeglugan begitu, nyangkut udah Serena. Saya pernah kealaman soalnya. Nah, bagian belakang itu bener-bener boxy, kotak, terus juga dia punya lampu di pilar D yang sangat panjang. Ya memang ini dari generasi C24 ya, panjang-panjang semua. Dan yang tipe pre-facelift dia masih pakai bohlam semua, sedangkan yang facelift udah pakai LED. Nah, di sini udah lengkap, di atasnya ada turbo lamp-nya, tapi untuk yang versi pre-facelift dia nggak punya topi belakang. Ya, nah yang udah facelift udah punya topi belakang. Ada kecerutan di sini. What's the meaning of kecerutan? Nah, di sini juga ada wipernya, ada rear defogger. Sini juga ada yang namanya garnish. Garnishnya ditulisan Serena. Di bawahnya itu nggak ada apa-apa lagi. Bumpernya sangat kecil, minimalis. Dan di sini ada dua sensor park. Yang namanya Serena, nih sebelah sini, ini panjang sekali. Yang membuat kalau dia pas nanjak, itu gesrut di bagian belakangnya. Dulu saya punya juga soalnya. Nah, ini kita lihat juga si bagasinya. Pintu juga gede sekali. Nah, ini lega banget. Saya bisa di sini, bisa nyumput dari tiket Ancol. Nah, terus kalau misalnya masih kurang juga, ini padahal udah gede banget. Muat koper gede di sini. Lipatannya, walaupun dia dua begini ya, lihat nih. Sini, dekat aja dekat. Nih, ini pelipatannya gampang. Satu tarik gini, udah menyangkut. Nah, gampang. Lipat sini. Dan sini. It's done. Flat floor. Ini Pak, flat floor Pak. Bisa tidur di sini lah. Nah, ini mesinnya Serena. Dia cukup rapih, dibungkus-bungkus. Jadi kelihatannya tuh cukup apik untuk sebuah C26. Nah, ini dia mesinnya cuma satu kalau Serena C26. MR20DD dengan keluaran tenaga itu sekitar 145 horsepower dan juga torsinya adalah 206 Nm yang disalurkan ke roda depan dengan transmisi otomatis. Dah, cuma itu doang mesinnya, sangat simpel untuk di Serena. Nah, kapasitas mesinnya itu 2000 cc, 4 silinder saja, tapi ya cukupan lah. Tapi ini torsinya kalau saya lihat itu puncaknya berada di 4400 rpm yang termasuk cukup tinggi. Makanya di stop and go mungkin ini kurang begitu gesit gitu si mobilnya, apalagi dengan bobot seperti ini, panjang seperti ini, di dalam kota agak kurang gesit. Tapi kalau untuk cruising nikmatnya pakai C26. Nah, sebelum saya masuk tuh Serena punya atmosfer yang agak-agak gelap gitu ya. Semuanya tuh gelap-gelap semua, nggak ada panel wood dan ya gelap semua sih. Nah, di sini di trim pintunya dia atasnya tuh keras, di sini ada paduan sama fabric agak-agak soft touch. Sebelah sini auto up, auto down. Untuk di power window-nya ada central lock sama window lock. Nah, di bagian bawah ada bottle holder dan juga di sini untuk nyimpen tisu. Nah, di sini juga ada bolongnya. Makanya dia agak-agak fleksibel untuk naruh apapun yang agak sedikit lebih
besar walaupun dipaksa. Nah, sini juga joknya dia punya jok yang empuk walaupun side supportnya tidak begitu besar, tapi ini nyaman untuk dipakai jarak jauh karena dia empuk. Dikasih armrest di sebelah sini juga ada yang namanya, nah ini yang unik dari Serena. Karena apa? Ini bisa digeser-geser. Ini lucu sekali. Sini ada tempat penyimpanan lagi, sebelah sini ada cup holder di bagian tengah. Nah, oke, sekarang kita nyalakan mesinnya saja. Ini AC-nya udah digital nih, keren nih. Terus nyalainnya sebelah sini, tapi belum dual climate control, masih single. Tapi ada double blower di bagian belakang. Nyalainnya bisa dari depan sebelah sini juga. Terus di sini pengaturannya lengkap, ada sirkulasi, ada front defogger juga. Berarti kalau udah ada front defogger, berarti ini udah cukup lengkap. Ada auto juga, auto AC. Nah, di bagian sebelah sini juga ada yang namanya head unit double din, dan di sini ada kisi AC 2, berarti ada 4 tuh di bagian depan. Tapi yang sini itu nggak bisa dibuka tutup. Oke, di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan. Di sini adalah transmisi otomatiknya yang modelnya tuh floating di dashboard. Di bagian sebelah sini juga ada yang namanya tempat penyimpanan beserta cup holder bagian depan. Bagian bawahnya lagi ada apa lagi sih? Ini geser dulu deh. Nah, sebelah sini, oh ada tempat penyimpanan lagi, ada power socket di sebelah sini. Dah, ini nyumput-nyumput semua nih, makanya dia terkesan minimalis gitu untuk C26. Di cluster instrumen ada apa aja? Sebelah kirinya ada tachometer, sebelah kanannya ada real time BBM, dan di sini juga ada fuel gauge. Nah, speedometernya dia sudah model digital, dan juga di bagian tengah sini ada MID yang kecil sekali, ada range bahan bakar, ada tempat apa setting-settingan segala macam, ada average fuel consumption 1,9 km per liter. What? 1,2. Ya, ini mungkin karena dia sering dinyalain di itu ya, di tempat. Terus ada average speed, ada time-nya, kita berapa jam kita waktu tempuhnya. Terus ada range-nya dengan bahan bakar 100 kilo lagi dengan konsumsi dengan real time segini nih si BBM-nya. Dah, terus sama setting-setting adalah kayak gitu. Harus dibahas. Oke, sini ada tempat penyimpanan untuk sebuah Serena karena dia adalah sebuah MPV, dan di sebelah kanan sendiri ada retractable, ada electric mirror, ada manual leveling headlamp, dan di bagian bawah ada eco mode-nya, ada tulisannya di sini juga untuk membuka pintu sebelah kiri saja karena ini adalah tipe X. Sebelah kanan nggak ada. Nah, di sini juga ada tempat receh, ada 2 tuh, ada yang disumputin, ada yang diekspos. Oke, dari sini glove box-nya saya suka karena gede sekali. Di atas ada, di sini ada, sini juga ada. Nah, tapi kalau di sini dibuka biasanya kepentok sama kaki. Nah, bagian atas. Bagian atas ada yang namanya sun visor, tapi nggak ada lampu-lampuan. Tipe X kali ya? Perasaan ada deh. Yang Autech atau Highway Star. Autech ada? Ada kan? Ini nggak ada yang tipe X. Terus udah gitu nggak ada panoramiknya juga. Yang tipe X ini yang trim paling standar, makanya nggak ada apa-apanya sebetulnya untuk sebuah Serena. Tapi yang penting kita punya Serena. Kastanya di atas Innova dikit. Bagian belakang row 2. Nah, ini masih manual seperti ini ya, tipe X. Oke. Gede. Lebih dari 10 jari, bisa selonjoran, headroomnya gede. Inilah enaknya Serena, dia berada di bawah. Makanya center of gravity-nya bagus untuk Serena. Nah, di sini uniknya Serena itu kursinya memang udah nggak bisa dibulak-balik kayak C23 yang dulu, tapi di sini ini kan captain seat nih, bisa berubah menjadi mana sih ini ya. Nah, jadi bisa seseleket sama yang sebelahnya. Nah, tapi bisa jadi captain seat. Nah, kalau udah formasinya seperti ini, yang depan sini itu bisa dipundurin dan menjadi center console ataupun menjadi, nah ini kan ajaibnya, jadi ada yang bisa duduk di tengah lagi sebelah sini walaupun agak cukup keras dan tidak ada headrest. Nah, di sini juga udah ada double blowernya tuh di kiri dan kanan sampai ke bagian belakang, ada pengaturan sininya. Nah, di sini untuk fan-fannya ada lampunya sebelah sini. Terus sini bisa nonton juga. Wih, keren ya Serena ya. Makanya dia formatnya sudah DVD biasanya. Oke, ini kita langsung ke belakang. Belakang ini kedepanin aja. Dan bagaimanakah rasanya di belakang? Gelap ya. Saya
Ini sini dulu. Depan. Ini. Nah, terang kan? Hap. Ini apa sih? Toolkit. Ya, dah. Nah, karena dia tadi lega banget di bagian depan, maka di belakangnya agak sedikit sempit. Tapi kan ini bisa di adjustable gitu ya, mau diginiin lah, terus juga mau disenderin lagi ke bagian depan. Nah, ini ideal sekali. Ada banyak lebih dari 5 jari. Terus juga di sini enak nggak ya duduknya ya? Kita pundurin dikit. Oke. Headrest oke. Wah, sangat ideal untuk perjalanan jauh. Ini untuk mudik cocok loh. Sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan, dan di sini ada lampu. Ada juga safety belt. Lengkap, Serena. Yes, kita cobain yang namanya Serena C26 dan bagaimana rasanya? Dari joknya empuk sih. Cuman memang dia bukan yang terbaik. Side supportnya memang tidak begitu signifikan membuat badan tuh terpeluk sama joknya. Tapi kalau untuk cruising ini enak sekali karena dia empuk, visibilitasnya asik ke depan sangat-sangat besar. Tapi memang pilar A-nya ini agak sedikit besar. Walaupun ada kaca toong, ini tidak cukup membantu untuk visibilitas ke kanan atau ke kiri. Kalau ke belakang udah pasti gede, enak. Apalagi ke sebelah sini, ini kacanya tuh rendah sekali, hampir dekat ke paha, makanya kita bisa lihat aspal dengan baik. Buat apa ya lihat aspal? Buat lihat trotoar. Untuk di bagian suspensi dia tergolong empuk dan mengayun, enak untuk bawa penumpang, bawa kakek nenek di cucu-cucu di belakang tuh bisa pada tidur gitu ya. Tapi memang konsekuensinya di bagian drivernya ini agak sedikit kurang enak karena dia agak limbung. Ya konsekuensinya gitu kan. Kalau misalnya empuk banget, biasanya agak-agak limbung mobilnya. Tapi ya selimbung-limbungnya Serena di 120 km/jam itu masih enak. Apalagi kan sekarang tolnya sama 100 km/jam, ya masih stable lah. Mau kemana pakai Serena ngebut-ngebut? Serena C26 cuman pakai satu jenis mesin MR20 dan dia punya 145 horsepower dan torsinya adalah 201 ya Nm rasanya. Oh, ini pakai Eco nih, salah saya. Kita pakai ke oke. Pakai sport mode. Kita coba. Lumayan nih. Tenaganya lumayan. Kita coba ya, nanti di jalan lurus ya. Tadi kalau pakai Eco itu benar-benar nge-reduce banget, benar-benar nggak ada tenaganya kalau untuk dibejak. Tapi kalau pakai Sport ini langsung signifikan, RPM langsung naik dia. Oke. Dia di 3000 ke atas baru mulai galak, deng gitu ya. Tapi kalau di bawah 3000-an, stop and go memang agak-agak torsinya tuh lemah gitu. Apalagi dikawinkan dengan CVT yang begini gitu. Jadi makanya di bawah 3000 RPM dia sedikit lemah. Tapi kalau untuk bawa keluarga ya oke-oke aja. Untuk pemakaian dalam kota gitu ya, di Bandung terutama yang lebih macet daripada Jakarta, ini bisa konsumsi BBM-nya 1.7-an. Agak boros. Remnya udah oke, udah ABS, EBD, terus juga udah cakram di keempat roda. Responnya oke karena dari dulu saya tuh penggemar remnya Nissan. Semua Nissan tuh remnya enak-enak. Kita nggak perlu effort, dia sudah pakem. Iya, ditolak dikit aja, udah kerasa banget. Dan itu ngeremnya tuh walaupun dia dibejek abis itu kayak nggak ngerasa ngerem banget gitu. Itulah hebatnya Serena. Nggak tahu kenapa, saya suka banget sama rem-rem yang punya Serena, punya Nissan. Peredaman kabin Serena it's okay, traffic noise-nya teredam cukup baik. Cuma memang ya karena pot yang blar-blar gitu masih cukup terdengar masuk ke dalam kabin. Suara mesinnya teredam dengan baik, suara gesekan ban dengan aspal itu okay. Jadi tergolong baik untuk peredaman kabinnya.
Beberapa kelebihan dari C26, satu, fiturnya melimpah, nyaman di dalam, terus juga penumpang itu dimanjakan sekali ya. Untuk drivernya juga masih oke-oke aja lah, nyaman untuk cruising di luar kota. Dalam kota memang agak sedikit kurang gesit. Terus juga punya desain yang timeless, sampai sekarang pun dia masih keren seperti Baby Elgrand. Dan bahkan kalau dibandingkan Nafwan, Biante, saya pilih ini untuk masalah desain karena tergolong sangat sleek dan masih tergolong mewah sampai sekarang. Ini pada tahunnya 2013 loh. Terus dia punya perawatan yang memang ini ditutup aja. Coba kalau dia Toyota Serena laku. Ini kenapa nggak begitu laku? Karena dia ini masalah terbesar ini. Terus dia punya ground clearance yang rendah banget seperti sedan, makanya untuk dipakai banyakan atau 7 orang penumpang dia ambles sih lagi. Suspensinya tuh memang agak-agak begitu gitu Serena, tapi memang nyaman. Dia punya range harga itu sekitar 160 sampai 175 jutaan untuk tahun 2013 tipe X. Nah, tipe yang Highway Star itu di atasnya sedikit, sekitar 180-an. Overall, mengenai Nissan Serena C26, ia merupakan pilihan yang tepat apabila Anda butuh mobil dengan fitur yang komplit dan nyaman untuk membawa keluarga. Sangat cocok untuk perjalanan jauh keluar kota karena mobil ini sangat nyaman. Namun hati-hati dengan ground clearance-nya, karena mirip sedan ground clearance-nya ini. Untuk dipakai di dalam kota lebih cocok, namun wajib pakai supir. Bodinya agak bongsor dan radius putarnya lebar. Modelnya tidak ketinggalan zaman dan masih pantas dipakai hingga saat ini, walaupun sudah cukup tua. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.